Shalom bagi kita semua. Pertama-tama kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh diperkenankan untuk ada sore hari ini dalam ibadah sektor kita. Untuk itu kita juga akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau yang adalah Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami. Bapa, saat ini kami akan memulai dengan ibadah kami, dan kami juga akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami mohon Bapa, kiranya Bapa memberikan kami kekuatan serta hikmat untuk kami bisa sama-sama belajar firman Tuhan, dan hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan juga, Tuhan tolong hamba, biarlah apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Untuk itu mari berfirmanlah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya Tuhan. Demi firman yang hidup itu kami sudah datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Baik, sekali lagi salam Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sebagai bahan perenungan kita pada sore hari ini, saya mengambil dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ketiga hingga ayat yang kelima. Bapak Ibu silakan menyimak di Alkitabnya masing-masing, dan saya akan membacakan bagi kita semua. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ayatnya yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya ambil pada sore hari ini yaitu keluarga Kristen harus menjadi teladan. Berbicara tentang kata teladan memiliki arti yaitu sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontohi. Baik itu sekitaran perbuatan kita, kelakuan kita, sifat kita, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa Timotius ini merupakan anak didikan dari Paulus sendiri. Kenapa Paulus sampai begitu bangga kepada Timotius? Ini ada alasannya. Mari kita lihat ayatnya yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di sini Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas dari ibunya dan dari neneknya. Timotius bisa seperti itu karena warisan teladan yang diberikan oleh keluarganya. Di sini keluarga Timotius memberikan teladan yang cukup baik bagi Timotius sehingga ia memiliki kepribadian dan teladan yang baik juga. Di sini kata teladan berasal dari bahasa Ibrani yaitu paragon, dan dalam bahasa Inggris juga disebut paragon yang memiliki arti contoh atau teladan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk menjadi sempurna kita harus memiliki teladan seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam kehidupan berkeluarga, apapun yang diperintahkan atau apapun yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, pasti akan ditiru oleh anak di kemudian hari. Dan yang paling berpengaruh dalam kehidupan seorang anak adalah orang tua anak tersebut. Di sini apa yang dilakukan oleh orang tua di depan anak pasti akan terserap di dalam memori anak itu. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang tua kita memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita mulai dari sejak kecil.
Mari kita sama-sama belajar juga bagaimana kita dapat berfungsi dengan baik, menjadi sosok teladan yang baik di dalam keluarga kita. Yang pertama di sini, memberikan teladan baik. Mari kita sama-sama membaca dalam Titus pasal 2 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Titus pasal 2 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak lebih tidak suka mendengar perkataan orang tua, tetapi mereka lebih suka melihat contoh nyata, yaitu lewat perbuatan dan tingkah laku kita. Hal-hal sederhana contohnya seperti kita berdoa. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita mengawalinya dengan berdoa. Dengan itu, anak-anak pasti meneladani hal tersebut. Dan di sini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akan menjadi sangat lucu ketika kita sebagai orang tua tidak suka atau bahkan malas atau bahkan tidak tahu berdoa, tetapi kita menuntut anak kita untuk harus berdoa. Atau malah orang tua sendiri tidak suka anaknya beradu mulut atau suka naik tangan dengan orang, tetapi terkadang kita sebagai orang tua ketika kita bertengkar, ketika kita lagi emosi, kita naik tangan, kita beradu mulut, tapi kita lakukan di depan anak-anak sehingga anak-anak pun melihat, oh ini orang tua saya seperti ini, seperti ini. Jadi kita sebagai orang tua jangan pernah salahkan anak ketika di hari kemudian nanti anak-anak melakukan seperti apa yang kita lakukan. Untuk itu kita sebagai orang tua hati-hati akan hal ini, karena anak bisa mencontohi apa yang dilakukan oleh kita. Untuk itu, mari kita sebagai orang tua yang baik, kita memberikan teladan yang baik pula bagi anak-anak kita. Sekarang ini, zaman saat ini, ada begitu banyak anak-anak yang kurang menghargai atau menghormati orang yang lebih tua dari mereka. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena mereka melihat begitu banyak teladan-teladan buruk yang diberikan oleh orang tua mereka kepada mereka. Untuk itu, mari kita sebagai orang tua, baik itu istri harus menghormati suami, demikian juga suami harus menghormati istri, agar kita bisa memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Karena apapun yang kita lakukan akan menjadi model atau contoh untuk anak-anak kita di kemudian hari. Untuk itu, mari kita sebagai orang tua, mari kita membenahi diri kita, membenahi kelakuan kita, perbuatan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Hal yang kedua, kita harus menanamkan dasar-dasar firman Tuhan. Mari kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perlu kita catat di sini bahwa kita sebagai orang tua perlu menanamkan dasar-dasar firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kita. Mari kita ajar anak kita untuk berdoa dan beriman kepada Tuhan. Contoh, ketika anak kita sakit, mungkin kita mengajarinya untuk berdoa. Mungkin cukup sederhana, tetapi kita lihat bahwa kita pasti yakin bahwa ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Untuk itu penting sekali kita sebagai orang tua, kita juga harus rajin baca firman Tuhan. Ketika ada kesempatan kita baca firman Tuhan. Jangan hanya kita sebagai orang tua kita lebih rajin membaca status orang di sosial media atau mengupdate status di sosial media, tetapi kita kurang rajin membaca firman Tuhan. Itu adalah hal yang salah. Jadi mari dengan kesempatan yang Tuhan kasih bagi kita, mari kita memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita.
Di sini hal yang ketiga adalah hal yang terakhir, yaitu mendisiplinkan anak. Mari kita baca ayat firman Tuhan dalam kitab Amsal 29 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Amsal 29 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah-tambah, pulalah pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Di sini perlu adanya kerjasama yang baik antara ayah dan ibu dalam mendidik anak-anak. Nah, ketika anak-anak melakukan kesalahan, sebagai orang tua yang baik, mari kita mendidik mereka dengan sesuai dengan firman Tuhan, mendidik mereka, memberikan dasar-dasar firman Tuhan. Dan ingat bahwa ketika anak melakukan kesalahan, ingat kita jangan pernah membela. Karena ketika kita membela berarti anak merasa bahwa hal yang tadinya salah yang ia lakukan itu adalah hal yang benar karena kita membela. Jadi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, mari kita didik mereka, kita memberikan pencerahan bagi mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Untuk itu mari kita sebagai orang tua didiklah anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Ingat bahwa disiplin itu perlu. Ketika anak melakukan kesalahan berulang-ulang kali, maka sebagai orang tua yang baik jangan pernah capek untuk memberikan pengertian kepada anak-anak kita. Kebiasaan kita sebagai orang tua, kadang anak-anak kita melakukan kesalahan, kita nanti bilang, biar tunggu nanti baru saya didik dia, saya kasih tahu dia, atau tunggu saja nanti ada kesempatan baru saya didik dia. Jangan. Tetapi ketika anak-anak melakukan kesalahan saat itu, maka kita harus didik dia. Kita berikan pengertian kepada dia bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Untuk itu, mari jangan pernah bosan-bosan sebagai orang tua yang baik, kita memberikan ajaran dan didikan kepada anak-anak kita. Ingat bahwa keteladanan orang tua akan menjadi panutan dan acuan bagi anak kita di masa depannya. Untuk itu, marilah kita menjadi keluarga Kristen yang memiliki teladan hidup yang baik dan benar, seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan begitu banyak teladan-teladan, yaitu baik itu teladan dalam penderitaan, teladan dalam pengampunan, teladan dalam kerendahan hati, kemurahan hati, dan dalam kesabaran dan berserah kepada Allah. Untuk itu, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh dapat memberkati kita dan kita boleh diberikan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita tunduk kepala sebentar, mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami, untuk kami bisa sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami sadari Tuhan sebagai orang tua, terkadang kami kurang memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kami. Untuk itu Tuhan, dengan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, Tuhan tolong kami agar kami dapat memperbaiki setiap kelakuan, perbuatan dan sifat kami, agar ketika kami melakukan segala sesuatu kami bisa memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami taruh segala apa yang menjadi pengharapan kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin.